Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan sampai saat ini. Semoga kita senantiasa sebagai pengikutnya istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari berbangkit kelak. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali setelah minggu lalu kita melaksanakan pembelajaran via Zoom. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar melalui metode pembelajaran jarak jauh, sedangkan kalian belajar di rumah. Jadi untuk kesempatan ini Bapak akan membahas terkait dengan materi akulturasi kebudayaan antara kebudayaan Indonesia asli dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Materi ini dikhususkan untuk siswa-siswi kelas 10 MIPA dan 10 IIS untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, anak-anak sekalian, sebagaimana kita telah pelajari minggu yang lalu bahwa ada 4 teori yang menjelaskan bagaimana Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Yaitu yang pertama ada yang menyebutkan teori Brahmana, yang kedua ada yang menyebutkan teori Ksatria, kemudian yang ketiga teori Waisya, dan yang keempat teori arus balik. Nah, dari keempat teori tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan sendiri. Tapi pada prinsipnya ingin Bapak katakan di sini bahwa yang terpenting bagi kita tidak peduli bagaimana cara masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang terpenting bagi kita bahwa ajaran Hindu, ajaran Buddha memang benar-benar telah masuk dan pernah berjaya di tanah Indonesia. Meskipun saat ini mungkin daerah-daerah yang masih memegang nilai-nilai Hindu dan Buddha mungkin sudah sedikit, bahkan hampir sedikit sekali. Yang mungkin bisa kita kenal kalau Hindu itu yang paling banyak itu adalah di wilayah Pulau Dewata, Bali. Oke, untuk hari ini langsung kita bahas kepada materi. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara, tentu para pembawa ajaran tersebut yang berasal dari India juga turut menyebarkan kebudayaan-kebudayaan yang mereka bawa dari negara asalnya. Sehingga kemudian budaya-budaya tersebut dipadu padankan dengan budaya-budaya yang telah ada di Nusantara kala itu. Itulah yang kemudian disebut dengan akulturasi. Secara prinsip dasar garis besarnya bahwa akulturasi kebudayaan merupakan suatu proses pencampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Jadi tanpa menghilangkan satu kebudayaan yang lain, tapi dengan adanya perpaduan antara dua kebudayaan tersebut justru muncul kebudayaan-kebudayaan yang lain. Nah, perlu diingat bahwa kebudayaan yang dimaksud dalam pembahasan kita ini tidak hanya sebatas kebudayaan seperti seni, ya, tapi bisa saja dalam bentuk arsitektur, bangunan, pola hidup sosial dan lain sebagainya. Jadi tidak sempit pemikiran kita bahwa budaya itu adalah seni, tidak seperti itu. Jadi kita bahas nanti bagaimana bentuk akulturasi kebudayaan antara Hindu dan Buddha dengan akulturasi kebudayaan Nusantara. Nah, ini nanti kita akan lihat beberapa aspek yang terpengaruh oleh budaya Hindu dan Buddha. Sebelumnya Bapak ingin mengingatkan kepada kalian bahwa bangsa Indonesia
itu memiliki sebuah kemampuan yang unik. Apa itu Pak kemampuan uniknya? Bahwa bangsa Indonesia itu memiliki sebuah kemampuan yang disebut dengan local genius. Apa itu local genius? Local genius merupakan sebuah kemampuan di mana suatu masyarakat ketika ada kebudayaan lain masuk ke negaranya, ke wilayahnya, dia tidak serta-merta menerapkan budaya dari luar itu sepenuhnya. Jadi dia bisa menyaringnya, dan begitulah bangsa Indonesia ini. Sebagai contoh begini, jika di negara asalnya ajaran Hindu itu menganut ketat yang namanya sistem kasta, maka ketika dia datang ke Nusantara, maka sistem kasta itu tidak diterapkan dengan sepenuhnya. Justru di Indonesia itu sama sekali tidak menerapkan yang namanya sistem kasta sebagaimana yang diterapkan di India sana. Nah, itulah yang disebut dengan local genius. Jadi perlu Bapak ingatkan bahwa kebudayaan yang kita sampaikan ini merupakan setelah bangsa Indonesia, bangsa kita ini melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap kebudayaan India itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kebudayaan itu terbentuklah ke dalam beberapa kebudayaan. Oke, kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu dari akulturasi kebudayaan tersebut dari seni bangunan. Ciri khas dari bangunan hasil perpaduan antara kebudayaan Indonesia, Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha adalah adanya bentuk punden berunda-unda. Apa itu punden berunda-unda? Itu seperti anak tangga yang bertingkat-tingkat, yang pada akhirnya menuju ke mengerucut menjadi kecil menjadi puncak. Nah, itu bisa dilihat dari bentuk-bentuk candi-candi yang ada di Indonesia. Jadi dia bertingkat-tingkat, kemudian di tingkat paling atas didirikanlah sebuah bangunan tinggi menjulang ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan punden berunda-unda. Nah, itu merupakan hasil dari akulturasi kebudayaan. Kemudian kalau dari seni rupa dan seni ukir, itu silakan kalian lihat, antum lihat di ukiran-ukiran Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu merupakan hasil dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Artinya di dalam candi tersebut, ukiran-ukiran tersebut merupakan kisah daripada sejarah Hindu dan Buddha. Bisa jadi kisah Ramayana, Bharatayuda, dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi ke akulturasi budaya dalam bentuk seni sastra dan aksara. Perlu kalian ingat bahwa bangsa Indonesia mulai memasuki masa sejarah atau masa mengenal tulisan itu pada masa di saat Hindu dan Buddha mulai masuk ke Nusantara. Itu berarti bangsa Indonesia sebelum masuk Hindu dan Buddha itu belum ada tulisan yang bisa ditulis oleh bangsa kita. Jadi masih menggunakan komunikasi oral atau komunikasi lisan. Pasca Hindu Buddha masuk, maka kemudian mulailah dikenal membaca dan menulis. Nah, jenis tulisan yang diterapkan pada masa Hindu Buddha itulah yang disebut dengan tulisan tulisan Palawa, tulisan huruf Palawa, atau orang lebih kenal juga dengan huruf Jawi kuno. Ya, Bapak ulangi sekali lagi. Jenis tulisan yang digunakan oleh bangsa Indonesia pada masa Hindu Buddha pada itu adalah huruf Palawa, tulisan Jawa kuno, Jawi kuno, dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sangsekerta. Pak ulang lagi ya. Tulisannya tulisan hurufnya huruf Palawa, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sangsekerta atau Sangsekerta. Bagaimana Pak bentuk tulisan Palawa itu? Silakan kalian lihat di video di drama-drama India, kolosal India, ada di drama Mahabharata, ada di film-film India, Rahul dan seterusnya. Nah, nanti kalian bisa lihat di situ bagaimana ada teks yang dalam bentuk tulisan India. Itulah yang disebut dengan huruf Palawa. Sementara bahasa Sangsekerta sebenarnya sampai saat ini bangsa kita masih banyak menggunakan. Bahkan mungkin nama kita sendiri merupakan bahagian daripada bahasa Sangsekerta itu. Misalkan ada kawan kalian yang bernama Dwi, ada nama teman kalian yang bernama Eka, ada teman kalian yang bernama
dharma dan seterusnya itu merupakan bahasa Sanskerta. Ya ini eh, Dwi itu dua, Eka itu satu, Tri itu tiga. Dharma itu artinya pengabdian. Jadi secara nggak sadar, secara tidak sadar, bangsa Indonesia sampai saat ini masih menggunakan bahasa Sanskerta. Meskipun banyak sekali yang tidak menyadarinya begitu ya. Dan kalau yang paling gampang bahwa semboyan-semboyan daripada kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, itu banyak sekali menggunakan bahasa Sanskerta. Misalkan Satya Laksana, kemudian dan lain sebagainya, Manunggal dan seterusnya. Jadi hal tersebutlah yang merupakan hasil akulturasi kebudayaan antara Hindu, Buddha dan Indonesia yang kemudian dikembangkan, yang kemudian sampai detik ini, sampai saat ini masih banyak digunakan di beberapa tempat meskipun tidak terlalu banyak. Itu yang Bapak bisa sampaikan pada pembelajaran singkat ini. Prinsipnya begini, anak-anak yang sekalian. Setelah Hindu Buddha masuk, maka terjadi percampuran budaya antara budaya Indonesia asli dengan budaya mereka. Hasil pencampuran itulah menghasilkan kebudayaan yang baru. Nah, itulah yang tadi kita jelaskan. Yang baru Bapak bisa jelaskan tadi, yang pertama dari seni bangunan, dan berundak-undak, kemudian dari huruf Palawa, bahasa Sanskerta. Kemudian yang ketiga mungkin tadi sistem kasta juga kita jelaskan sedikit. Nah, tugas kalian di rumah, coba kalian cari informasi dari internet boleh, buku siswa boleh, dari mana saja boleh. Yang penting jangan dari yang negatif ya, jangan kalian main jelangkung pula nanti. Nah, itu tidak boleh, itu dilarang oleh agama kita, agama Islam. Jadi silakan cari di internet ataupun di buku-buku cetak dimanapun. Kalian cari bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Hindu, Buddha dan Indonesia pada dalam aspek seni sastra. Mbak ulang lagi ya tugasnya. Silakan kalian cari informasi-informasi tentang akulturasi kebudayaan Hindu, Buddha dan Indonesia dalam bidang sastra. Silakan tulis nanti di buku latihan. Setelah selesai, silakan kalian fotokan seperti ini, nampak wajah dan tugas kalian. Kemudian kalian kirimkan via WA Bapak pribadi di 0822 7705 6091 selambat-lambatnya esok hari. Itu sebagai bukti bahwa kalian sudah ikut pembelajaran dengan baik dan sebagai dasar bagi Bapak untuk memberikan nilai terbaik buat kalian. Untuk daftar hadir sudah Bapak sediakan link online di bawah deskripsi video ini. Nanti kalian tinggal klik saja linknya, kalian isi biodatanya. Insya Allah nanti langsung saya rekap, langsung terrekap secara otomatis dan Bapak akan tahu siapa saja yang hadir, jam berapa mereka nonton video ini, belajar video ini dan seterusnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Atas kekurangan Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon maaf pun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.